Di sebuah rumah sakit tua yang tersembunyi di sudut kota kecil, terdapat cerita yang melampaui batas waktu. Kisah ini berawal dari tragedi yang menyelimuti seorang suster bernama Elena. Elena adalah sosok yang penyayang dan penuh kasih, berdedikasi untuk merawat pasien-pasien yang membutuhkan di rumah sakit itu. Namun, takdir berkata lain bagi Elena. Suatu malam yang dingin dan berkabut, terjadi kebakaran dahsyat di rumah sakit tempatnya bekerja. Api melalap bangunan itu dengan ganas, dan Elena terjebak di lantai atas yang terisolasi, tanpa ada seorang pun yang menyadarinya. Dalam keadaan terdesak, Elena berusaha bertahan hidup. Dengan kekuatan terakhir, ia berteriak meminta pertolongan. Tapi bantuan tak kunjung datang. Ketika api semakin mendekat, Elena dengan keputusasaan yang mendalam mencoba menerobos keluar dari lantai itu. Namun, takdir memintanya untuk tinggal dalam bentuk yang tragis. Tubuh Elena hangus terbakar, dan rohnya terbelenggu di dalam rumah sakit yang pernah menjadi tempatnya bekerja dengan penuh kasih. Konon, sejak saat itu, sosoknya menghantui koridor-koridor yang sunyi. Beberapa saksi mata mendengar suara langkah kaki yang melambat dan tarikan di lantai, juga bisikan-bisikan yang tak terucapkan dengan jelas. Rumah sakit itu dibiarkan kosong, tanpa seorang pun yang berani mendekatinya. Suster Mesot, itulah panggilan yang diberikan oleh penduduk setempat. Pada suatu malam yang gelap gulita, dua pemuda penggiat sosial media memutuskan untuk memasuki rumah sakit tersebut. Mereka membawa peralatan, berniat untuk mengungkap kebenaran di balik legenda Suster Ngasot. Dengan penuh percaya diri, mereka melangkah ke sana. Suasana rumah sakit itu begitu tegang dan syarat dengan aura misteri yang menggigit. Mereka masuk dengan hati-hati, langkah mereka bergema di lantai yang terbungkus debu dan keheningan. Koridor-koridor yang terbentang panjang tampaknya tak berujung. Cahaya bulan yang menerobos melalui jendela yang pecah-pecah membantu penerangan di dalam. Setiap sudut ruangan terasa seperti menyimpan rahasia gelap yang belum terungkap. Tumpukan benda-benda tua dan berdebu menambah kesan terbengkalai, seperti tidak ada yang menjenguk atau membersihkan tempat itu selama bertahun-tahun. Mereka tiba di tangga menuju lantai atas, kesan angker semakin terasa. Mereka berusaha untuk tetap tenang, menguatkan diri menuju tempat yang banyak diceritakan penduduk setempat, lokasi Suster Ngasot. Ruangan-ruangan kosong membuat suasana semakin menyeramkan. Mereka terus merekam agar tidak ada sedikit pun yang terlewatkan. Hingga mereka mendengar suara langkah kaki. Mereka mencari dari mana sumber suara itu. Tiba-tiba muncul sosok yang menakutkan berdiri di depan mereka. Sosok itu terduduk dan merangkak. Itu Suster Ngasot. Mereka terkejut dan segera mundur, namun Suster Ngasot tetap merangkak ke arah mereka. Mereka segera berlari dan memutuskan pergi dari rumah sakit itu. Saat melalui lorong yang suram,
Tiba-tiba muncul ranjang rumah sakit yang menutupi jalan mereka. Dalam ketakutan dan keraguan, pemegang kamera mencoba mendekati ranjang itu sambil terus merekam. Rasa penasaran mendorong untuk mencari tahu bagaimana ranjang itu bisa bergerak. Mereka saling mengkonfirmasi karena tidak melihat apa-apa. Namun, Suster Mesot muncul duduk di atas ranjang. Dua pemuda itu sangat terkejut dan ketakutan. Segera mereka berlari menyusuri lorong rumah sakit yang gelap, mencari jalan keluar yang lain. Sepanjang malam mereka berlari, dikejar oleh Suster Mesot, namun tidak ditemui jalan keluar. Mereka berputar-putar di lorong yang sama. Keesokan paginya, di halaman belakang rumah sakit, penduduk setempat menemukan dua pemuda itu dalam keadaan pingsan. Tidak jauh dari posisi mereka, tampak kamera perekam yang terbakar.